Jadi pandai dan gadang bahasa batuah suluh tendang dalam nagari ka bayi tampik batanyo ka pulang tampik babarito baitu puluh bundo kaduang limpapeh rumah nan gadang unduang-unduang pai ka Makkah penuntun jalan ka surga sarato hadirin nan kami hormati seiring dalam jubarabah barabah lalu dalam mandi ucap cinta gurang patahkan seiring salam nan sambah sambah lalu salam kembali ampun doa kami mohonkan sambah petunjuk keundangan salam patangguang kanan beanjungan saratoju salam agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala rasulillahin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar al-azizul ghaffar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di auditorium Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ini dalam acara haflah wisuda istimewa angkatan pertama Al-Miftah lil Ulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasul junjungan kita a'ninya Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam, Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, yang terhormat Buya Rais Madrasah Tarbiyah Islamiyah Cembung, yang terhormat Ustadz Wakil Rais Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, yang terhormat Buya Mudir Mahat Ali Syekh Sulaiman Ar-Rasuli beserta wakil dan staf, yang terhormat Ustadz Kepala Madrasah Tingkat Aliyah beserta wakil, yang terhormat Ustadz Kepala Tingkat Aliyah Tingkat Sanawiyah beserta wakil, yang terhormat Ustadz Kepala Tata Usaha beserta staf, yang terhormat Ustadz wal Ustazah Majelis Guru Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang yang hadir pada kesempatan kali ini, yang terhormat Ayah dan Bunda wisudawan wisudawati wisuda istimewa angkatan pertama Al-Miftah lil Ulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, yang kami banggakan Ketua Organisasi Santri Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, yang kami banggakan Ketua Jastik Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang, yang kami banggakan Ketua Pramuka Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang. Teristimewa kepada wisudawan wisudawati haflah wisuda istimewa angkatan pertama Al-Miftah lil Ulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang. Susunan acara haflah wisuda istimewa angkatan pertama Al-Miftah lil Ulum Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang pada hari ini Minggu 17 Juli 2022 bertepatan dengan 18 Zulhijjah 1444 Hijriah dimulai. Mengawali acara kita pada hari ini
Mari sama-sama kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Yusudawati Gladiora Almira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لأساتذتنا ولمرشدينا ولمعلمينا.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sepatah kata dari perwakilan wisudawan Al-Miftah Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang oleh wisudawan Muhammad Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan terutama kali, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingganya kita dapat berkumpul di ruangan aula yang sama-sama kita cintai ini. Selanjutnya, selawat bersampulkan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Bapak Kepala Kantor Pemerintahan Agama yang saya hormati. Selanjutnya, Bapak Ketua Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli yang saya hormati. Selanjutnya, Buya Rais Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang yang saya hormati. Selanjutnya, Ustadz Wakil Rais MTI Canduang yang saya hormati. Selanjutnya, Buya Mudir Mahat Ali Syekh Sulaiman Ar-Rasuli beserta wakil dan staf yang saya hormati. Selanjutnya, Ustadz Kepala Madrasah Tingkat Aliyah yang saya hormati. Selanjutnya, Ustadz Kepala Madrasah Tingkat Senawiyah beserta wakil yang saya hormati. Selanjutnya, Ustadz Kepala Tata Usaha beserta staf yang saya hormati. Selanjutnya, Ustadz wal Ustazah Majelis Guru yang dapat hadir pada kesempatan kali ini yang saya hormati. Selanjutnya, ayah dan bunda wisudawan, wisudawati angkatan pertama Al-Miftah Ulum MTI Canduang yang saya hormati. Selanjutnya, yang kami beribu berterima kasih kepada guru-guru Al-Miftah telah bersedia mendidik kami dari pagi, sore, siang dan malam tanpa mengenal lelah. Kami tahu bahwa marahnya guru-guru itu karena marah sayang. Tidak ada marahnya selain marah kesayangan. Selanjutnya, kami berterima kasih kepada ibu dan ayah karena telah sempat hadir pada kesempatan wisuda kami kali ini. Walaupun kami diletakkan di Candung, walaupun kami berada jauh dari ibu dan ayah, karena mengingat keringat, mengingat perjuangan ibu dan ayah, itulah yang membuat kami bersemangat dalam menuntut ilmu di Canduang ini. Selanjutnya, saya berpesan kepada wisudawan wisudawati angkatan pertama Canduang Al-Miftah Ulum bahwa untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, jangan pantang menyerah. Teruskanlah ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru. Selanjutnya, kami meminta maaf, berhubung maaf kepada guru-guru Al-Miftah karena kesalahan kami dalam menuntut ilmu atau kesalahan kami atau kata-kata kami yang tidak pantas pada tempatnya. Kami minta maaf, beribu maaf. Telah satu tahun kami menjalani belajar ini bersama. Sekarang tibalah waktunya untuk kami diwisuda. Hanya satu yang kami minta pada kali ini, tolong ridhoi ilmu yang kami tuntut selama 1 tahun ini, supaya kami bisa mempergunakan, bisa memanfaatkannya dimanapun kami berada. Sekali lagi, yang kami minta hanyalah tolong ridhoi ilmu yang kami tuntut selama 1 tahun ini, supaya ilmu yang kami tuntut itu tidak sia-sia, supaya ilmu yang kami tuntut itu bermanfaat dimanapun kami berada. Dan kami meminta maaf sekali lagi kepada guru-guru Al-Miftah jika ada kesalahan dan kejanggalan. Mohon maaf.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan disampaikan oleh Bapak Basrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Disampaikan oleh para anak-anak kita ini. Di belakang tadi kami juga berbicara, kalau dulu waktu kita di pondok, ini belum 1 tahun kita belajar, ini belum kita sentuh. Ini ada berbicara dengan beberapa orang tua tadi ya. Ini belum kita sentuh. Malah sudah 5 tahun, sudah 6 tahun kita di pondok itu, baru kita mengenal ini. Sementara anak kita ini seperti air mengalir saja. Jadi Bapak dan Ibu, amat sangat beruntunglah kita pada hari ini yang telah menyerahkan anak kita ini kepada Buya beserta Ustadz wa Ustazah ini dalam rangka pembangunan mental anak kita ini. Jangan sampai nanti sesuatu yang telah didapatkan oleh anak kita pada hari ini akan menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Saya pernah teringat atau membaca sebuah artikel, katanya seorang itu atau seorang anak sangat senang hatinya melihat seekor kupu-kupu yang sedang terbang. Dia berdiri di halaman rumah, kemudian dilihatnya kupu-kupu yang terbang di halaman. Dia sangat senang. Maka anak tadi mengejar kupu-kupu tersebut dengan bermacam cara untuk menangkap kupu-kupu yang terbang tadi. Kemudian dengan berjalannya waktu, kupu-kupu itu dapat ditangkap, dibawa ke rumah, dimasukkan ke dalam kotak atau suatu tempat yang kupu-kupu itu tidak akan bisa lepas. Setelah kupu-kupu itu ditangkap, anak tersebut merasa sangat senang, sangat bahagia. Sangat senang, sangat bahagia. Kemudian datang temannya yang bertanya, "Wahai sahabatku, apa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram yang kami muliakan, Bapak Ketua Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, yang kami muliakan Abu Ya Rais Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candong, yang kami muliakan Al-Ustadz Kepala Madrasah Tingkat Aliyah beserta Wakil, yang kami muliakan Al-Ustadz Kepala Madrasah Tingkat Sanawiyah beserta Wakil, yang kami muliakan para majelis guru yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini, yang kami muliakan ayahanda dan ibunda, anak-anak kami, wisudawan wisudawati
istimewa angkatan pertama Al-Miftah lil Ulum MTI Candung, yang kami banggakan anak-anak kami ketua organisasi santri Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung, yang kami banggakan anak kami ketua. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala itu menepi dan insyaallah menepinya ke pulau yang sukses. Maka selamat diwisuda anak-anakku, selamat diwisuda di atas keberhasilan Ananda semua. Selama 1 tahun lelah Ananda, capek Ananda, sedih Ananda, bahkan kegelisahan Ananda sekarang sudah terjawab rasanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama sekali kami ucapkan terima kasih banyak kepada pihak Yayasan Abu Rais Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. Kami mewakili Dewan Guru Al-Miftah lil Ulum MTI Candung tentu sangat berterima kasih kepada Abu Ya, karena kami teringat bahwa materi itu penting, tapi di balik materi itu penting ada yang lebih penting daripada materi, yaitu metode. Di balik metode itu penting ada yang lebih penting dari metode, yaitu seorang guru. Di balik seorang guru itu penting ada yang lebih penting daripada itu, yaitu keikhlasan. Maka 1 tahun silam kami diutus oleh Abu Rais Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung dengan beberapa kawan-kawan untuk pergi ke Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Provinsi Jawa Timur, yaitu di Pondok Pesantren Besar Sidogiri. Mengapa kami diutus ke sana ayahanda dan ibunda? Untuk mempelajari sebuah metode. Metode apa? Metode mudah belajar membaca kitab dengan asik, membaca kitab dengan menyenangkan. Alhamdulillah, sepulang dari sana kami terapkan apa yang telah kami tuntut ilmu di sana, dan akhirnya kami ajarkan kepada anak-anak kami selama 1 tahun ini. Alhamdulillah, hasilnya 80 sampai 90% anak-anak kita menguasai ilmu alam ayahanda dan ibunda. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kami juga menyampaikan beribuan maaf kepada ayahanda dan ibunda. Kami Dewan Guru Al-Miftah hanya manusia biasa. Tentu dalam mengajar anak-anak kami, mereka sempat kami hardik. Mungkin mereka sempat menangis karena hardikan kami. Mereka sempat merasa tidak pede mungkin dengan kami. Mungkin juga ada ajaran kami yang kurang sempurna bagi mereka. Yang pertama sekali kepada ayahanda dan ibunda, kami mewakili Dewan Guru Al-Miftah lil Ulum MTI Candung memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan, kesalahan dan ketidaksempurnaan kami di dalam melayani atau di dalam mengajar anak ayahanda dan ibunda yang berhadir pada saat sekarang ini. Selanjutnya, anak-anakku, anak-anak kami yang kami sayang dan kami banggakan, melihat kalian berseragam hitam pada hari ini, lalu tertulis nama di depan baju kalian, kami sangat bangga, kami sangat bahagia. Lelah selama 1 tahun ini, letih selama 1 tahun ini, terasa terbayarkan melihat ananda yang sudah menghafal 4 jilid kitab Al-Miftah lil Ulum, ditambah 1 kitab tasrif, dan ditambah lagi dengan 1 kitab syair. Untuk ayahanda dan ibunda ketahui, inilah kitab yang dihafal anak-anak kita selama 1 tahun ini. Kalau kita jumlahkan dari ilmu tasmiyah, belajar tasmiyah atau mengambil setoran hafalan mereka, lebih kurang 700 hafalan sudah berada di dalam kepala anak ayahanda dan ibu. Lah kenapa bisa 700 hafalan itu terasa mudah bagi mereka? Karena metode ini sesuai dengan keinginan mereka. Mereka kami ajarkan melalui lagu ayahanda dan ibunda. Kalau dulu kita belajar yang kalam itu apa? Maka kami jawab al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil waqi. Mungkin bagi yang baru-baru masuk pondok pesantren, yang kurang terbiasa dengan bahasa Arab, maka itu terasa berat. Maka metode Al-Miftah ini mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anak kita semua. Apa maksud bahasa ibu? Yaitu bahasa yang mudah difahami oleh mereka. Kalau dulu kita belajar kalam, kalam itu rukunnya apa? Kalam itu rukunnya lafaz, murakkab, mufid, wada. Lalu diterangkan satu-satu. Lalu berpikir. Kalau sekarang diajarkan dengan mudah, setelah diajarkan dengan mudah, di semester 2 baru diajarkan ta'rif berbahasa Arab ayahanda dan ibunda.
Maka harapan kami kepada ayahanda dan ibunda, selalulah support anak-anak kita ini, selalu buat hati mereka bahagia, dan insya Allah mereka akan selalu membahagiakan ayahanda dan ibundanya. Banyak di antara mereka yang bercita-cita untuk menjadi warathatul anbiya. Maka mudah-mudahan melalui doa kita bersama pada kesempatan kali ini, anak-anak kita memang Allah jadikan generasi intelektual muda yang tafaqquh fiddin dan iqamatuddin, sebagaimana visi Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung. Akhirnya ayah bunda, anak-anak kami yang kami banggakan, wisuda ini tentu tidak akan terasa sempurna. Mereka diberikan sertifikat tentu tidak akan terasa sempurna. Apakah wisuda ini hanya sekadar nama untuk mengangkat nama saja atau bagaimana? Maka pada kesempatan ini anak-anak kita dibentuk 3 kelompok. Satu kelompok ada 3 orang. Artinya akan ada 9 orang yang akan didemo kitab kuningnya nanti. Ayahanda dan ibunda, kami juga tamat MTI Candung. Maka pandai baca kitab itu kalau kami dulu kelas 3 sampai kelas 4 baru bisa membaca kitab. Alhamdulillah 80-90% mereka yang di hadapan ayahanda dan ibunda sekarang sudah banyak yang pandai membaca kitab. Kami bangga anak, kami senang. Jangan bahagia sampai di sini saja. Lanjutkan ke pendidikan kepada talabul ilmi berikutnya. Dikatakan dalam sebuah syair, tarjun najat wa lam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabis. Engkau ingin sukses, namun engkau tidak menempuh rel kesuksesan tersebut. Innas safinah la tajri 'alal yabis. Sesungguhnya bahtera itu tidak bisa berlayar di padang pasir. Biarlah bahtera itu berlayar di lautan. Kalau kamu ingin sukses, maka selalu belajar, mujahadah, capek tentu, lelah tentu, tapi hasil dari capek tadi, hasil dari lelah tadi akan membuat kamu bahagia selama-lamanya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan ayahanda dan ibunda. Sekali lagi kami mohon maaf. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sepatah kata dari Ketua Yayasan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli oleh Bapak Dr. Haji Syukri Iska MAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Wakil Ketua Badan Pengurus Yayasan, saya hormati Pihak Raisul Madrasah, Ustadz dan Ustazah, para pimpinan yang ada di MTI Candung, Ustadz dan Ustazah, para majlis guru. Istimewa tentunya adalah majlis guru yang terkait dengan program Al-Miftah lil-Ulum, Al-Miftah lil-Ulum. Para orang tua santri, dan istimewa tentunya adalah anak-anak kami semua yang wisuda pada kesempatan ini. Alhamdulillah, betapa bersyukur dan bahagianya kita pada hari ini, karena Allah telah memperkenankan kita untuk melaksanakan satu kegiatan yang ini pertama kali dilaksanakan di MTI Candung. Dan saya kira di Sumatera Barat nggak ada program seperti ini adanya, yakni melakukan satu kegiatan mewisuda lebih kurang 108 orang anak yang telah mengikuti program yang amat strategis
yang relatif mampus dalam rangka pencapaian seperti apa yang dimaksudkan menjadi satu identitas dari sebuah pesantren khususnya di MTI Candor, yakni sebagaimana disampaikan oleh salah seorang dari ustaz yang mengelola program ini, bahwa kalau dilihat di dalam konteks ciri yang dimiliki oleh MTI Candor itu yang relatif membedakan sebetulnya dengan pesantren-pesantren lain itu adalah penguasaan terhadap kutubus turas, khusus tentu adalah al-kutub mu'tabarah dalam hal ini. Tadi juga sudah sampaikan sebetulnya bahwa proses penguasaan kitab itu baru bisa di kelas 3 atau kelas 4. Tentu dalam kesempatan nuansa yang begitu tinggi kompetisi pada hari ini, dan sudah ditandai juga dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan, sehingga lahirlah berbagai kreasi-kreasi dari yang menciptakan kreasi itu, khusus konteksnya adalah dalam sisi metodologi. MTI Candor yang senantiasa punya komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik, menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang ada dalam dunia hari ini dan ke depan, tentunya sangat membuka diri dalam sisi adanya kreasi-kreasi tersebut. Walaupun sebetulnya sekali lagi substansinya, ciri yang dimiliki adalah penguasaan kitab kuning, tapi tidak bisa dipungkiri begitu banyak sebetulnya para santri yang merasakan penguasaan kitab kuning itu sebetulnya adalah satu yang sangat luar biasa momoknya. Karena penekanan di sana itu adalah penguasaan terhadap qawaid, penguasaan sebetulnya terhadap nahwu, saraf, yang itu luar biasa menghantu dan setannya, kira-kira begitulah. Sehingga sangat banyak sebetulnya yang akhirnya gagal proses pembelajaran seperti itu. Di saat adanya informasi, ada program metodologi yang lebih praktis di dalam penguasaan kitab kuning tersebut, yakni adalah yang disebut dengan Al-Miftah lil Ulum. Tadi sudah sampaikan penciptanya itu. Selamat datang Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam. Anggota lihat. Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi dalam rangka sebetulnya untuk berupaya menyesuaikan itulah kendati munculnya bukan dari di daerah kita, munculnya sebagaimana tadi disampaikan di Pasuruan, khususnya di pesantren Sidogiri yang memproduk ini, dan sudah terbukti sebetulnya kemampusannya. Kenapa tidak sebetulnya kita di Candor mencoba menimba, mengakomodir cara yang efektif seperti ini adanya, sehingga kebijakan kita mengutus guru untuk melakukan proses pelatihan tersebut ke sana, yang semulanya 2 orang yang kita kirim, kemudian program itu dilanjutkan pelatihannya di Pekanbaru, sehingga kita utus lagi 6 orang lagi, sehingga akhirnya total lah 12 orang ya, 12 orang guru sebetulnya yang siap selama ini lebih kurang 1 tahun mendampingi para siswa, para santri kita, para anak-anak kita, sehingga jadilah akhirnya pada hari ini program yang kita sebut dengan wisuda angkatan 1, program Al-Miftah lil Ulum tersebut. Tadi saya juga jujur ya, tersentuh dan merinding lah, kira-kira begitu. Pada saat siswa-siswa kita itu mencoba melakukan proses unjuk kemampuan dia melalui nyanyian-nyanyian itu. Disinilah yang bisa saya tangkap maksud proses pembelajaran secara metodologi yang disebutkan tadi adalah menyenangkan, tidak membuat momok. Inilah barangkali yang dimaksud. Makanya saya yakin dan percaya hal yang kalian hafal tadi, di samping memang menjadi penyandungan ya, nyanyian sebetulnya yang bisa kalian lakukan pada saat kapan saja, sembari bekerja, sembari mungkin nyuci pakaian,
senandung itu juga dilafaz-lafazkan, itu akan mencoba mengkristal dan melengketnya sebetulnya dalam pikiran dan memori Ananda semua. Tinggal persoalannya tentu adalah jangan sampai hanya sebatas senandung itu saja yang ada di dalam brain, dalam memorinya, tapi bagaimana di saat mempraktekkan ke kitab-kitab real yang ada, itu akan bisa sebetulnya jadi ingat bahwa setiap yang sesudah huruf jar ini, huruf jarnya ini adalah ini, selalu dia sebetulnya adalah dalam bentuk bagaimana sesudah huruf jar majrur. Di dalam hal itulah yang kita maksudkan sebetulnya harus ada berketerusannya proses-proses pembelajaran dan pelatihan itu dilakukan. Wisuda pada hari ini bukan akhir segala-galanya. Ini justru sebetulnya adalah langkah awal bagaimana anak-anak kami semua sebetulnya bisa mempraktekkan ilmu secara praktis yang 1 tahun itu didapatkan, itu bisa mengangkat keberadaan diri Ananda semuanya adalah orang-orang yang paham tentang kitab-kitab yang disebut dengan kitab kutubus surat tersebut. Karena Anda bisa dipungkiri, bagaikan juga sudah diketahui Bapak Ibu semua para orang tua, bukankah sebetulnya kitab-kitab itu menjadi satu referensi yang sangat signifikan mempengaruhi sebetulnya pemahaman dan praktek keagamaan kita, agama Islam. Di samping sesudah Al-Quran dan Sunnah, hasil-hasil ijtihad, hasil kreasi-kreasi berpikirnya para ulama-ulama tempo dahulu, dia wujudkan, dia tuangkan di dalam kitab-kitab yang sangat luar biasa tersebut. Makanya satu hal yang mustahil kalau sasaran dari visi MTI Canduang itu adalah tafaqahu fiddin, dan itu perintah Allah sebetulnya untuk kita memahami agama ini secara mendalam. Itu bedanya pemahaman tentang al-fiqh dan al-fahm. Al-fiqh ini itu adalah al-fahm tahqiq, pemahamannya memang mendalam. Bagaimana mungkin itu akan tercapai kalau seandainya referensi muktabar itu tidak dikuasai dan tidak pernah dibaca sebetulnya oleh para calon ulama dan para ulama. Orang tua, tolong suara di luar, tolong suara di luar. Bapak Ibu semua, kami ingin sampaikan sebetulnya satu strategi atau pola pembelajaran dan pencapaian target di MTI Canduang, bahwa hal yang perlu kami targetkan sebetulnya penguasaan terhadap kitab-kitab kuning ini yang menjadi identitas yang dimiliki oleh MTI Canduang itu harus memang dipadatkan pembelajarannya di tingkat SLTP, di tingkat sanawiyah. Apa maksudnya? Setelah Tarbiyah Islamiyah Canduang.
dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam oleh Bapak Dr. Andus Haji Marjanis MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberi kesempatan dapat berkumpul di ruangan ini.
Selanjutnya selawat dan salam pada kita mohon kepada Allah agar disampaikan pada arwah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren MTI Januang, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan MTI Pondok Pesantren Januang, yang kami hormati Ustaz Ustazah dari MTI Januang, yang kami hormati orang tua wali murid yang anaknya wisuda pada saat ini di MTI Januang, hadirin hadirat yang tak sempat kami sebutkan nama satu persatu. Pertama, kami mengucapkan selamat dan sukses atas wisuda anak-anak kami ini yang mempunyai program khusus. Menurut laporan yang kami terima, tahun ajaran 21-22 baru salokan. Ya, sabar. Untuk tahun ajaran berikutnya 22-23 ini seluruhnya diadakan. Kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam mengucapkan apresiasi dengan adanya inovasi pembelajaran. Inilah dituntut sekarang ini di negara Indonesia yang akan menuju kurikulum Merdeka Belajar. Inilah salah satunya, harus ada inovasi, harus ada ide baru untuk menghadapi pembelajaran supaya cepat, tepat, efisien dan efektif. Kemarin kami evaluasi. Nah, jadi tepat benar orang tua memilih MTI Januang karena ada inovasi di sini. Nah, metode lama itu diinovasikan supaya cepat, efektif, efisien. Pengalaman kami dulu membawa Pospenas tahun 2009 ke Jawa Timur, lomba kitab kuning. Anak kita pandai segala macam, karena metodenya agak lambat, pakai bara mulu. Anam balik MTI waktu agam ko, tolong bantu bagian. Jangan sana maju, jangan sana maju. Kapatangko, kamasuk kamu mengijen ke kawan-kawan. Nah, pokoknya tagaklah di jalan apa. Ajang tuh, terbiak. Kau mau sebuah terbiak. Buat telepon lah kawan-kawan tu. Arya sembayang telepon. Mau tanya itu. Kamu lagi ya, begitu tu. Nah, kamu tak sembayang dagang tu, di padang sembayang, di padang tu sembayang. Ya, mana tu? Tu. Dia takak lagi dari Jawa. Jadi anak-anak MTI, kamu asyik baik biswa pasal nombor MTI dah. Tarbiyah dah. Ya. Tarbiyah itu pendidikan bahasa Arabnya kan itu kan. Aduh, tetap tegar kalau harus militan waktu. Jangan bawa kami di MTI kau bawa jangan itu. Dan juga kami berharap kepada orang tua wali murid. Di sini ada mahat ya, Taman Ali. Nah, yang betul-betul hobi itu untuk keagamaan itu, tapi kebetulan tadi yang beliau katakan lanjutkan Taman Ali. Nah, langka itu sekarang. Saya ke Menak Pesisir dulu mencari imam akan Bupati Hendra Yuli. Pak Kamera, carikan saya imam hafiz 6 juz, akan saya gaji 1 bulan 6 juta. Kami carilah tuh, dia penyuruh segala macam. Bara dapatnya dua dan dapat kurang pasisi, tidak di pasisi loh. Kalau pasisi ni Padang.
payah mencari ini. Nah, Bapak dapat WA juga adalah untuk imam di luar negeri. Wah, payah juga jadi. Jadi jangan gengsi. Nah, jangan minder. Aku kan kadang ada orang gengsi dan minder. Model ini orang agak pakai peci, pakai baju sekali gitu. Harus wajib. Apa dulu dua kata meresmikan cabang Tigo Baleh Pondok Pesantren Gontor di Sudayai. Nanti cari 6 tahun. Pas kelas 1 anak itu pakai jas, pakai keren nilai. Dan semua wak keren dia oleh kan. Sekolah di Rimbo di Sudayai, ia pakai jas, pakai hebat. Itu kok. Wah, iya betul itu. Jangan kalah pula. Jangan kalah. Kapal berdua semua itu pakai gagah, ya kan? Jangan kalah daripada sekolah-sekolah lain. Yang saya khawatirkan, kapal oke, keterampilan oke, keimanan dah tergoyahkan. Kepada hadirin tamu undangan yang berbahagia, dipersilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan. Acara selanjutnya, demonstrasi kitab kuning kelompok 1 oleh pertama Fauzan Azimah kelas 11 dengan makro Babul Famili. Kedua, Salwa Amilah kelas 12 dengan makro Babul Fi'li. Ketiga, Andrian Pratama kelas 4 khusus dengan makro Babul Awamilid Dakhilati Alal Mubtada'i wal Khabari. Disilahkan. Oke, kami undang anak-anak kami yang tersebut nama tadi untuk maju ke depan orang tua kita bersama. Kami mohon salah satu dari orang tua anak kami yang dihimbau tadi untuk mendampingi anak dan kita demons dia hari ini. Ya, silakan ke depan nak. Kami mohon salah satu orang tua dari Fauzan Azimah untuk ke depan. Orang tua daripada Salwa. Dan kami undang untuk Dewan Penguji yang pertama Ustadz Irwan Syah, Ustadz Agam Pratama, Ustadz Ilham SH dan Ustadz Muhammad Ilham untuk menguji anak-anak kita. Ke depan Pak. Oke. Silakan ke depan Ustaz. Kanan. Penampilan pertama Fauzan Azimah untuk dapat berdiri di samping ayahnya nak. Bapak Ibu, sebagaimana yang kami katakan tadi, tidak afdal rasanya sertifikat diterima anak atau anak disuda sebelum anak kita saksikan bersama apakah mereka benar-benar telah menguasai materi yang telah mereka pelajari. Ini syawahidnya, ini kita buktikan Bapak dan Ibu. Maka kami ada 5 orang Dewan Penguji dan anak kita yang pertama Fauzan Azimah ini kelas 11 didampingi ayahanda beliau. Sebelumnya mohon mic-nya diberikan kepada ayahanda. Kepada ayahanda Fauzan Azimah, bagaimana perasaan hatinya Pak? Alhamdulillah, sangat lega. Sangat lega Pak. Baharu. Leganya ini anak belum tampil Pak, masih lega juga. Tapi karena sudah waktu libur kemarin sudah didengarkan bacaannya, alhamdulillah. Kalau kami dulu waktu pesantren baru kelas 3 baru. Oh, ternyata ayahnya juga pondok pesantren. Kami minta juga lah kira-kira 3 pertanyaan dari ayahandanya untuk menanya anaknya nanti. Siap, dan kami mohon kepada guru-guru kita, mungkin ada guru kitab yang hadir untuk menanyakan 2 atau 3 pertanyaan nanti. Kita beri tepuk tangan bersama dulu buat Ananda Fauzan Azimah. Oke, mic-nya kembali ke Ananda Fauzan Pak. Fauzan makroknya apa nak? Pakai mic. Bafail Ustaz. Oke, operator tolong Bafail. Udah ya. Bapak Ibu, ini kita saksikan bersama kitab Mukhtasar Jid dan Tanpa Baris alias kitab gundul
Inilah keunggulan kita di MTI Cando. Ini kelas 1. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu' al-madhkuru qablahu fi'luhu. Nahwu qama Zaidun wa yaqumu Amrun. Wa huwa ala qismaini zahirin wa huwa ma dalla ala musammahu bila qaidin ka Zaidin wa rajulin wa mutmarin wa huwa ma dalla ala mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin ka ana wa anta wa huwa. Cukup nak, Bapak Ibu kami beritahu bacanya 100% betul semuanya. Itu tidak ada yang salah. Tayyib summa terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebermula fa'il, dianya fa'il, ba'alah sebermula isim yang dirafakkan. Apa yang dirafakkan? Ya isim yang disebutkan sebelumnya isim. Apa yang disebutkan? Fi'ilnya isim. Sebermula demikian, ba'alah sebermula sebagai qama Zaidun dan yaqumu Amrun. Dan sebermula dianya ba'alah sebermula atas dua pembagian, yakni zahir. Dan sebermula dianya zahir, ba'alah sebermula sesuatu yang menunjukkan. Apa yang menunjukkan? Ia sesuatu atas namanya sesuatu dengan tanpa kait. Cukup nak. Oke, pertanyaan saya akan menanyakan jilid 1 dan jilid 2. Ananda tadi membaca wahwa ala qismaini, betul? Ya. Yang saya tanyakan, qismaini itu kalimat apa nak? Isim ya. Kalimat isim. Nah, kalimat itu terbagi berapa nak? 3 ya. Dalilnya? Ismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadhihi salasuha hiya kalimat. Lagunya? Kalimat itu dibagi jadi 3. 1 kalimat isim artinya benda, 2 kalimat fi'il artinya kerja, ketiga huruf tak punya. Tepuk tangan semangat Bapak Ibu. Ananda Fauzan, qismaini itu mu'rab atau mabni? Mu'rab ya. Mu'rab itu apa nak? Bisa berubah akhir kalimat disebabkan amil yang berbeda masuk, baik perubahannya jelas atau diperkirakan. Kalau mabni itu apa? Mabni tidak bisa berubah akhir kalimat disebabkan amil yang berbeda amil yang masuk. Jadi isim itu ada yang mu'rab dan yang mabni? Iya. Dalilnya? Wal ismi minhu mu'rabun wa mabni li syabahi. Tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa. Selanjutnya qismaini itu mu'rab yang mana nak? Isim tasniyah ya. Isim tasniyah. Isim tasniyah itu apa? Isim yang menunjukkan arti 2 ya. Isim yang menunjukkan. Sekarang qismaini i'rab apa nak? Jar ya. Lah kok i'rab jar? Karena diawali huruf jar ya. Mana huruf jarnya? Ala ya. Bacakan dalil seluruh yang menjarkan. Haka huruf al-jarri wa yamin ila taqala sya'ada fil mala. Mutallam kaywa mata wal kafa wal wawal alla wa mata. Oke, qismaini ini sekarang i'rabnya jar. Coba kamu ubah ke i'rab rafa. Qismani. Coba kamu ubah qismaini itu menjadi isim mufrad. Qismun. Qismun isim mufrad ketika khafat. Qismin. Apa i'rab isim mufrad? Dalilnya? Farfa bi dhammin wa nsiban fathan wa ajur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Oke, betul Bapak dan Ibu. Selanjutnya yang saya tanyakan zahirin. Kamu tadi baca zahirin. Zahirin itu jamid atau mustaq? Mustaq ya. Mustaq. Mustaq itu apa nak? Diambil dari kata-kata lain ya. Diambil Dari kata-kata lain. Oke. Jamid artinya Tidak diambil dari kata-kata lain. tidak diambil dari kata lain. Lakukan nak? Isim jamid tidak diambil dari kata-kata lain. Isim mustaq yang diambil dari kata-kata lain. Isim mustaq ada berapa? Isim 11 ya. Ada 11. Zahirin ini isim mustaq yang mana nak? Isim fa'il ya. Isim fa'il. Isim fa'il coba Anda bacakan wazan isim fa'il.
Isim fa'il, fa'ilun, fa'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun, muf'ilun, mutafa'ilun, mufta'ilun, munfa'ilun, mutafa'ilun, muf'alun, mustaf'ilun. Gimana Dewan Hakim, semuanya benar semuanya? Bapak Ibu, siapa yang tidak bangga punya anak baru kelas 1 tahun berpisah dengan kita, menguasai lebih kurang 700 hafalan di kepalanya. Oke, pertanyaan dari saya selesai. Saya serahkan kepada penanya kedua, Ustadz Irwansyah. Baik, Anda Fauzan Azimah. Kita masuk ke pertanyaan untuk jilid 3. Ustaz ambil kalimatnya koma. Koma kalimatnya apa? Fi'il Ustaz. Fi'il apa Ustaz? Fi'il madhi Ustaz. Apa itu fi'il madhi? Kata kerja yang menunjukkan zaman berlalu. Fi'il ada berapa? Fi'il ada 3. Coba sebutkan. Fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Di antara yang 3 itu mana yang mu'rab, mana yang mabni Fauzan Azimah? Yang mu'rab fi'il mudhari', yang mabni fi'il amar dan fi'il madhi. Kalau koma tadi mu'rab apa mabni Fauzan? Mabni Ustaz. Mabni. Mabni kalau fi'il madhi itu mabninya berapa? 3 Ustaz. Coba sebutkan Fauzan. Mabni dhammah, mabni fathah, mabni sukun. Ya, kalau koma mabni apa Fauzan? Mabni fathah Ustaz. Mabni fathah. Selanjutnya koma coba rubah menjadi fi'il mudhari' dan fi'il amar. Yaqumu dan kum. Kalau fi'il mudhari' mabni apa mu'rab? Mu'rab Ustaz. Mu'rab. Ya. Kemudian koma itu mujarrad apa mazid? Mujarrad Ustaz. Mujarrad bab berapa? Bab 1 Ustaz. Bab ke-1. Maklum atau majhul? Maklum Ustaz. Apa itu maklum? Diketahui fa'ilnya Ustaz. Coba Fauzan Azimah robah. Kalau yakumu maklum apa majhul? Maklum Ustaz. Maklum. Coba robah yakumu menjadi majhul. Yuqamu Ustaz. Yuqamu. Selanjutnya kita serahkan untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz Ilham. Pada saya dipersilakan. Baik Fauzan, ya. Itu ada dibaca tadi wahwa madalla ya. Nah, kita rujuk ke skema fiil yang mana fiil itu dipandang dari zaman. Fiil dipandang dari zaman, dalla itu termasuk ke fiil yang mana ini? Fi'il madhi. Fiil madhi. Nah, di sini kalau dipandang dari keadaan huruf, ya. Kalau dipandang dari keadaan huruf, dia tergolong mana? Ghairu salim Ustaz. Ghairu salim. Apa itu ghairu salim? Alladhi yakunu fi muqabalati fahi wa aini wa lam min hurufil illati wa Boleh sebutannya. Lanjut. Itu dalla itu tadi dikatakan ghairu salim. Ghairu salimnya ghairu salim yang mana? Tad'if Ustaz. Tad'if. Tad'if yang mana dia? Sulasi Ustaz. Apa itu tad'if sulasi? Maka na ainu wa lam min jinsin wahidin. Oke. Dalla itu tadi fi'il madhi. Ya dah. Coba apa isim fa'ilnya? Dalun Ustaz. Oke. Boleh aplaus untuk Muhammad Fauzan. Baik, Fauzan Azimah. Awak yang pergi. Itu tadi ada koma ya, Fauzan. Ya, Kalau dipandang dari huruf asal itu ada berapa? Sulasi. Sulasi ya. Sulasinya Qawwim la tuqawwim muqawwamun isim zaman. baik, lanjut pertanyaan terakhir ya. Tadi yang dibaca tasrifnya ya. Coba Fauzan pindahkan koma itu ke isim zaman makan. Yang bab takil tadi. Muqawwamun. Coba Fauzan tasrifkan. Muqawwamun, muqawwamani, muqawwamatun. Oke. Beri aplaus untuk Fauzan Azimah. Penanya berikut jilid 4, jilid terakhir Ustadz Agam pertama.
Oke, Ananda Fauzan. Tadi dibaca wa huwa ala qismaini. Ya. Ya, Ustaz. Coba Fauzan, huwa kedudukannya apa? Mubtada, Ustaz. Mubtada itu apa nak? Isim ma'rifat yang dibaca rofa yang terletak di awal pembahasan. Coba dalilnya apa? Al-mubtada ismun marfu'un mu'abbadu an kulli lafzin hamilin mujarrad. Masya Allah. Setiap ada mubtada ada apa nak? Ada khabar, Ustaz. Mana khabarnya nak? Ala qismaini, Ustaz. Ala qismaini. Ala qismaini itu khabar mufrad apa ghairu mufrad? Ghairu mufrad, Ustaz. Ghairu mufrad. Ghairu mufrad itu ada berapa? Dua, Ustaz. Apa aja? Jumlah dan syibu jumlah. Ini jumlah apa syibu jumlah? Syibu jumlah. Syibu jumlah itu ada berapa macam? Dua, Ustaz. Apa aja? Dzarf mazruf dan jar majrur. Ini dzarf mazruf atau jar majrur? Jar majrur. Mana huruf jarnya? Ala Majrurnya? qismaini. Bismillah. Coba bacakan dalil pembagian khabar. Wa mufradan wa ghairuhu yaqil khabar. Fal awwal lafz alladhi fil nasbi mar. Oke, beri aplaus untuk Fauzan Azimah. Oke, selanjutnya satu lagi yang mau saya tanyakan. Tadi dibaca zahirin. Ya, Ustaz. Iya. Zahirin itu i'rab apa Fauzan? Jar, Ustaz. I'rab jar. Lah, kenapa jar? Kedudukannya jadi apa? Badal, Ustaz. Badal. Badal itu apa? Kata untuk menggantikan, Ustaz. Iya. Kata untuk menggantikan. Oke. Coba mana mabdulnya? Qismaini, Ustaz. Qismaini. Beri aplaus untuk Fauzan Azmi. Oke, pertanyaan berikut akan ditanyakan oleh Ustadz Muhammad Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ananda Fauzan. Kita lihat ke depan. Di sana ada kalimat al-marfu'. Ya, ada kalimat al-marfu'. Kira-kira al-marfu' itu kalimatnya kalimat apa? Isim, Ustaz. Kalimat isim. Kalau kita lihat isimnya ma'rifah atau nakirah dari kaidah isim? Ma'rifah, Ustaz. Ma'rifah. Coba sebutkan lagu-lagu tentang isim ma'rifah. Isim ma'rifat itu enam macamnya. Yang pertama kalimat yang ada alnya. Yang ketiga isim alam nama artinya. Yang ke alam isim alam laqab alam kunya. Yang keempat isim dhamir kata gantinya. Yang ketiga isim dhamir kata gantinya. Yang keempat isim mausul kata sambungnya. Yang kelima isim isyarah kata tunjuknya. Yang keenam isim yang mudhaf pada yang lima. Iya, bagus ya. Jadi al-marfu' itu isim ma'rifah atau isim nakirah tadi? Ma'rifah. Ma'rifah dengan apa? Al. Coba sebutkan dalilnya isim ma'rifah. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi wa bidawni wal gulami wal ladhi. Ya, bagus. Ya, cukup. Oke, ayahnya mungkin bisa bertanya kepada anaknya. Udah kan selesai, Pak. Tepuk tangan buat pemenangnya Fauzan Azimah. Oke, penampilan berikut Ananda Salwa. Ananda Salwa mungkin bisa maju ke depan dikit, nak. Maju ke depan dikit. Oke. Terus di depan Fauzan Azimah didampingi ayah. Oke. Sebelumnya kami bertanya kepada ayah Salwa. Ustaz, gimana? Ya, mudah-mudahan nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh pimpinan. Oke, kalau Salwa bisa jawab pertanyaan dikasih hadiah apa, Ustaz? Ini biasanya kalau masalah hadiah surprise terus. Allah, tepuk tangan buat ayahnya. Karena penting Bapak Ibu, apa namanya, support berupa reward itu penting juga kita bagikan kepada anak-anak kita. Maka kami dari hal yang terkecil, setiap anak mampu untuk menjawab, kami kasih tepuk tangan. Begitu reward terkecil dari kami. Oke, anak-anak Salwa, silakan dipegang mic-nya. Makro apa nak? Bab fi'il. Oke Ustaz, operator udah? Tafadhal iqra' bidu'a.
Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali. الدعاء قبل القراءة. قال المصنف. Qala al-musannif. Jaharkan aja nak. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul af'ali. Al-af'alu thalathatun madin wa huwa ma dalla ala hadatsin madha wa qada wa alamatuhu an yaqbala ta'at ta'nitsis sakinata nahwu daraba taqulu fihi darabat wa mudhari'un wa huwa ma dalla ala hadatsin yaqbalul hala wal istiqbala wa alamatuhu an yaqbala sina wa sawfa wa lam. Cukup nak. Terjem. Sebermula ini ba'alah sebermula bab tentang fi'il-fi'il. Sebermula fi'il-fi'il ba'alah sebermula ada 3, yakni fi'il madhi. Dan sebermula dianya fi'il madhi ba'alah sebermula sesuatu yang menunjukkan dia sesuatu atas kejadian yang telah berlalu dan akan datang. Dan sebermula tandanya fi'il madhi ba'alah sebermula bahwa menerima dia fi'il madhi akan ta'nis yang sakin dia ta. Sebermula demikian ba'alah sebermula contoh doroba. Berkata engkau padanya doroba, apa engkau kata dorobat. Dan mudhari'. Dan sebermula dianya mudhari' ba'alah sebermula sesuatu yang menunjukkan dia sesuatu atas kejadian yang menerima dia kejadian akan zaman akan sekarang atau akan datang. Dan sebermula tandanya mudhari' ba'alah sebermula bahwa menerima dia mudhari' akan sin dan saufa dan lam. Cukup. Tepuk tangan buat Ananda Salwa. Luar biasa. Ananda Salwa, pertanyaan pertama dari Ustaz. Ananda tadi membaca al-af'alu. Al-af'alu itu kalimat apa nak? Isim ya. Tanda isimnya apa nak? Dalilnya. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bilamin wa alif. Lagunya. Tanda isim al-ada di awalnya huruf-huruf, jar juga ada di awalnya bertanwin dan juga bisa dijarkan tarbiyah, itu luar biasa. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Tarbiyah luar biasa, mudah-mudahan luar biasa memang. Amin. Selanjutnya Ananda, al-af'alu itu mu'arab atau mabni? Mu'arab ya. Mu'arab yang mana nak? Jamak taksir. Mu'arab itu ada berapa? 10. Lakukan. Satu isim mufrad, dua isim tasniyah, tiga isim jamak mudzakkar salim dan muannas salim. Yang laki-laki mudzakkar salim, yang perempuan muannas salim. Jamak taksir banyak artinya mengubah dari bentuk mufradnya. Abun, akhun, hamun, fu dan dhu, itu semua isim yang 5 yang tak bertanwin ghairu munsharif. 1 dan 2 itu illatnya. Alif yang bengkok maksur namanya, berharkat fathah di sebelumnya. Iya di akhir mangkus namanya, berharkat kasroh di sebelumnya. Dan isim yang mudah pada yang Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Sempurna jawaban. Oke, pertanyaan berikut kepada Ustaz Irwansyah. Baik, Ananda Salwa. Ustaz ambil kalimat ayyaqbala. Yaqbala kalimat apa? Salwa? fi'il Fi'il apa? fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Mu'arab apa mabni? Mu'arab. Mu'arab. Fi'il mudhari' itu apa saja tanda-tandanya?
diawali huruf mudhara'ah dapat dimasuki qad, sin, saufa, amil jazam dan amil nasab. Ya, salah satu tandanya ada huruf mudhara'ah. Apa saja huruf mudhara'ah? Bacakan dalilnya. Mudhari'an sim bi hurufin na'ti haitsu li masyhuril ma'ani ta'ti. Masya Allah, tepuk tangan semuanya untuk Salwa. Pertanyaan selanjutnya, yang kepala itu dia mu'arab, i'rab apa? Nasab. I'rab nasab. Kok nasab? Karena dimasuki amil nasab. Dimasuki amil nasab. Coba bacakan lagu amil nasab Salwa. Amil nasabnya ada 10 macam amilnya. Yuk kita baca sekarang juga. Ahlan izan kai, ahlan izan kai. Ini semua amil yang asli. Amal nasabnya dengan sendiri. Hatalam kai juhud, padan awau ikut. Ayo kebut, jangan takut. Pertanyaan terakhir untuk Salwa. Yang kepala tadi kata Salwa mu'arab. Apakah boleh fi'il mudhari itu menjadi mabni? Boleh. Coba bacakan dalilnya. Wa fi'lu amrin wa mudin bunya wa arabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inasin kaya ru'na manfutin. Apa penjelasannya itu Salwa? Fi'il mudhari itu dia bisa mabni apabila dihubungi oleh nun taukid atau nun jamak muannas. Tepuk tangan untuk Salwa. Alhamdulillah lancar. Pertanyaan berikut, Ustaz Ilham akan menanyakan soalan soal. Baik, Salwa. Itu ada kalimat takulu, ya. Nahu daraba takulu. Dan apa? Apa kalimatnya? Fi'il Fi'il apa dia? fi'il mudhari Fi'il mudhari itu apa tandanya? dapat diawali huruf mudhara'ah. Apa saja huruf mudhara'ah? Ha, ya, ta, nun dan hamzah. Oke, coba tasrifkan takulu. Yaqulu yaqulani yaquluna taqulu taqulani yaqulna taqulu taqulani yaqulna taqulu taqulani taquluna taqulina taqulani taqulna aqulu naqulu aqulu naqulu. Oke, boleh hapus untuk Salwa. Lanjut. Itu tadi dibaca tasrif apanya? Fi'il mudhari. Yang lughawi berarti ya. Coba tasrif usilahi. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun wa dhaka maqulun. Qul la taqul maqalun miqalun. Isim fa'ilnya apa tadi? Qailun. Qailun. Ya. Qailun itu isim fa'il dari qalam. Ya nah. Apa asalnya sebelum bisa menjadi qailun? Qawilun. Coba apa ilalnya? Qawilun. Waw berat menerima harakat kasroh, maka waw terletak setelah ya atau waw terletak setelah alif tambahan maka diganti dengan hamzah. Ya, beri aplaus untuk Salwa. Lanjut. Kalau dipandang dari keadaan fiilnya itu, dia salim atau ghairu salim itu? Ghairu salim. Ghairu salim. Ghairu salim yang mana? Mu'tal. Mu'tal yang mana dia? Ajwaf. Ajwaf. Apa itu ajwaf? Alladhi yakunu fi muqabalati ainihi min hurufil iddati. Oke. Coba awak terjemahkan. Yang ada fiilnya yang ada fiilnya itu huruf mudhara'ah. Huruf
ilat. Huruf ilat terletak di ain. Nah, kemudian ada idrib. Ya, ada nampak nahu idrib. Ya, di bawah nomor berapa ya? Nomor 6. Ada nampak? Ya, itu. Itu apa kalimatnya? Fi'il apa? Fi'il amar. Coba tasawufkan. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Coba bagaimana cara buat fi'il amar? Diambil dari fi'il mudhari yang mukhatab dan mukhatabah, hilangkan huruf mudhara'ah, jazamkan akhir. Apabila awalnya fa fi'ilnya sukun maka ditambah hamzah wasal. Oke. Harkat ainnya gimana? Harkat hamzahnya. Kasrah. Kenapa kasrah? Karena ain fi'ilnya tidak dhammah dan dia juga bukan bab if'al. Oke, beri aplaus untuk saya. Oke, terjawab semuanya. Selanjutnya pertanyaan jilid 4 tentang kedudukan atau mal i'rab. Oke, siap semua? Pertama tadi dibaca kalimat wahwa madalla. Ada kalimat dalla. Iya. Dalla itu kalimat apa? Salwa. Fi'il apa? Fi'il madi yang maklum atau majhul? Maklum. Kalau maklum pengertiannya apa nak? Fi'il yang menyebutkan fa'il tanpa ada perubahan harkat. Nah, mana fa'ilnya? Mudmar Ustaz. Mudmar. Fa'il itu terbagi berapa nak? Dua Ustaz. Dua, apa aja? Zahir dan mudmar. Zahir dan mudmar. Ini fa'ilnya zahir apa mudmar? Mudmar Ustaz. Mudmar. Mudmar itu apa nak? Domir fa'ilnya itu ditakdirkan. Ya, mana domirnya nak? Huwa Ustaz. Huwa. Oke. Coba baca dalil fa'il. Fal fa'ilu ismun mutlaqan qad irtafa bi fi'lihi wa fi'lu qabla waqa. Oke. Terus tadi juga dibaca wa alamatuhu ayyaqbala ta'at-ta'nits sakinata. Ya. Ada dibaca as-sakinata. Itu i'rab apa nak? Nasab Ustaz. I'rab nasab. Tanda nasabnya apa nak? Fathah. Kenapa fathah? Isim mufrad. Isim mufrad. Kedudukannya jadi apa nak? Na'at Ustaz. Na'at. Na'at itu ada berapa nak? Dua Ustaz. Apa aja? Hakiki dan sababi. Hakiki dan sababi. Ini hakiki apa sababi? Hakiki Ustaz. Kenapa hakiki? Merupakan isim dhamir yang kembali pada man'ut. Mana domirnya? Huwa Ustaz. As-sakinata. Hiya Ustaz. Iya. Tepuk tangan untuk Anda Salwa. Mungkin cukup. Oke, pertanyaan berikut kepada Ustaz Ilham. Ya, masih membahas tentang as-sakinah. Tadi kedudukan i'rabnya menjadi apa, Sawa? Na'at Ustaz. Na'at. Coba nyanyikan lagu tentang na'at. Na'at itu. Na'at itu berupa sifat dan man'ut itu yang disifati. Na'at itu dibagi dua hakiki, yaitu hakiki dan sababi. Cirinya na'at berupa isim sifat dan isim tafdil dan isim nasab. Yang terakhir berupa isim-isim isyarah yang terletak setelah ma'rifah. Hakiki sama dengan man'utnya di dalam 4 perkara saja. Sama i'rabnya sama Jika na'atnya itu hakiki maka merofakkan isim dhamir. Jika na'atnya itu sababi maka merofakkan isim zahir. Ciri-cirinya na'at berupa isim sifat dan isim tafdil dan isim nasab. Yang terakhir berupa isim-isim isyarah yang terletak setelah ma'rifah. Hakiki sama dengan man'utnya di dalam 4 perkara saja. Sama i'rabnya, sama jumlahnya, antara
ayolah kawan mari semangat. Ma'rifah dan nakirah, mudzakar dan muannas, ayolah kawan mari semangat. Sababi sama dengan man'utnya, di dalam dua perkara saja, yaitu sama dalam i'rabnya dan dalam ma'rifah nakirahnya. Ciri-cirinya na'at berupa isim sifat dan isim tafdil dan isim nasab. Yang terakhir berupa isim-isim isyarah yang terletak setelah ma'rifah. Ya, bagus ya. Oke, sudah cukup itu. Cukup satu lagu aja karena dia panjang ya. Tepuk tangan untuk Salwa. Tolong kepada kakak-kakak panitia dari Orsti diletakkan kursi agak 6 buah untuk adik-adik kita dan bapaknya. Pertanyaan dari ketua yayasan. Baik. Mungkin ada yang ditanyakan Pak. Oke. Di antara kata-kata yang ada ini sebetulnya adalah tanda merah ini. Al-madi maftuhul akhar abadan. Ma ma'naha? Tarjib. Al-madi maftuh al-akhar abadan. Ma ma'naha? Maka sebermula fi'il madhi ba'ala sebermula difathahkan akhirnya selamanya. Ya betul. Apa yang dimaksudkan sebetulnya? Apakah kalau kita katakan dia adalah fi'il madhi, apa fi'il madhi? Kata kerja yang menunjukkan zaman berlalu. Ya. Contohnya apa? Kalau dalam bahasa lain lah, jangan di sini lah. Contoh yang lain. Contoh fi'il madhi yang lain. Nasoro. Ya, nasora itu sebetulnya termasuk kepada yang lazim atau mutaaddi. Mutaaddi. Apa ada? Pengertian tadi itu apa? Ayatajawazu fi'lul fa'ili ila maf'uli bihi. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ketua Yayasan. Pertanyaan Salwa dijawab oleh beliau. Ustaz masih di atas karena ada satu orang lagi anak kita, Andrian Pratama. Tafadhol dulu untuk Salwa dan Ayah. Sebelum ke Andrian, kami mohon mic-nya diserahkan ke ayahnya dulu. Oke, Ayah dari Andrian Pratama. Ini jauh-jauh dari Pasaman Barat, Pak ya. Gimana Pak, anaknya terpilih untuk mendemonstrasikan kitab kuning pada hari ini? Bisa kami minta apa perasaan hati Bapak? Sangat senang Pak ya. Harapan Bapak kepada Andri ke depan apa Pak? Sukses Pak ya. Sukses itu dalam artian Bapak apa Pak? Apa Pak? Sukses untuk mencapai target Pak ya. Oke, mudah-mudahan Andri jadi anak yang soleh. Sengaja Bapak kami undang ke depan untuk mendengarkan bacaan Andri Pak. Tafadhol Andri. Andri makro'nya Bapak mana? Bab Amil Nawasih Operator. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamilid dahilati 'alal mubtada'i wal khabari. Hadzal babu mun'aqidun lil awamilid dahilati 'alal mubtada'i wal khabari. Fatughayyiruhuma wa tunassihu hukmahuma as-sabiqa. Walihada tusamma bin nawasihi wahya kana wa ahwatuha nahwu
kana Zaidun qa'iman. Wa inna wa ahwatuha nahwu inna Zaidan qa'imun. Cukup nak. Tafadhal tarjim. Sebermula ini bala sebermula bab amil-amil yang masuk ia amil-amil atas apa ia masuk atas mubtada dan khabar. Sebermula ini yakni bab bala sebermula yang dibilang ia bab bagi apa ia dibilang bagi amil-amil yang masuk ia amil-amil atas apa ia masuk atas mubtada dan khabar. Maka merubah. Cukup. Oke. Tepuk tangan buat Andri yang pertama. Andri, ini tidak tertulis sebenarnya. Itu pertanyaan saya pertama. Tidak ada tulisannya di sini. Saya ngikut bacaan kamu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimi itu jamid atau musta'na? Musta' yang mana? Sigat mubalaghah ada berapa wazannya? Lagunya 12 wazannya barengan, ayo. Isim mustaq yang bermakna banyak sangat dan juga banyak sangat dan juga Ar-Rahim itu wazan apa nak? Fa'ilun. Oke. Selanjutnya saya akan tanyakan kepada antum munaqidun. Munaqidun itu mu'rab atau mabni? Mu'rab ya. Mu'rab yang mana nak? Mufrad ya. Ma'rifah atau nakirah? Nakirah ya. Dalilnya? Nakiratun qabilu al-mu'assira awaqi'un mawqi'a ma qad zukira. Oke, dia mudzakkar atau muannas? Muzakkar ya. Lah kenapa kok mudzakkar? Karena tidak memiliki tanda-tanda muannas. Tanda muannas itu apa saja nak? Diakhiri alif dan ta di akhirnya ya. Oke, apalagi? Di nas Al-Qur'an. Di nas dalam Al-Quran. Badan sepasang ya. Tepuk tangan buat Andrian. Selanjutnya munaqidun. Di sana ada tanwin. Apakah tanwin itu berupa tanda daripada isim? Iya ya. Dalilnya? Wal ismu bit tanwini wal hafdi urif wa harfi hafdin wa bilami wa alif. Oke, seandainya munaqidun itu saya ubah menjadi munaqidani, maka mu'rabnya menjadi apa? Isim tasniyah ya. Isim tasniyah. Bacakan dalil i'rab isim tasniyah. Amal musanna qali raf'il alif wa nasbuhu wa jarruhu bil ya'un. Coba kamu ubah munaqidun itu menjadi jamak mudzakkar salim ketika jar. Munaqidina apa tanda jarnya nak? Ya ya. Dalilnya? Warfa biwawin wa bi yajrur wan sibi salima jam'i amirin wa musnibi. Oke, tepuk tangan buat Andrian. Pertanyaan berikut kepada Ustaz Irwansyah. Baik, Anda Adrian, coba ulangi sedikit bacaan tarifah ini. Wa tughayyiruhuma wa tunassihu hukmahuma as-sabiq. Ya, cukup. Tughayyiru kalimatnya apa, Adrian? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Madinya apa? Ghayyara. Ghayyara. Coba tasrif istilah. Ghayyara yughayyiru taghyiran 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 taghyaran taghyaran mutaghyaran wa huwa mutaghyirun wa dzaka mutaghyaran taghyir la taghyir yarun isim zaman makan sigatnya. Coba ulangi sekali lagi, Andrian. Ghayyara yughayyiru taghyiran mughayyaran wa huwa mughayyirun wa dzaka mughayyarun ghayyir la tughayyir mughayyarun isim zaman makan sigatnya. Coba tasrif lughawi dari kalimat tughayyiru. Yughayyiru, yughayyirani, yughayyiruna, yughayyiruna, tughayyiru, tughayyirani, yughayyirna, tughayyiru, tughayyirani, tughayyiruna, tughayyirina, tughayyirani, tughayyirna, tughayyiru, nughayyiru. Kalau tughayyirina, wakilnya apa itu, Andrian?
Jamak. Tughayyirina. Jamak apa dah? Jamak muhatab dah. Coba ulangi tasrifan. Tasrif lughawinya. Di mana letak tughayyirina? Coba ulangi. Jamak muhatab dah. Jamak muhatabah. Ulangi dari awal tughayyiru. Ulangi dari awal. Yughayyiru, yughayyirani, yughayyiruna, tughayyiru, tughayyirani, yughayyirna, tughayyiru, tughayyirani, tughayyiruna, tughayyiruna, tughayyirina, tughayyirani, tughayyirna, tughayyiru, nughayyiru. Berarti tughayyirina di mana itu wakil? Mufrad apa dah? Mufrad muhatabah. Ya, mufrad mukhatabah. Tepuk tangan untuk antrian. Baik, antrian. Lanjut. Tadi melanjutkan pertanyaan Ustaz Irwan. Ada amar dari tughayyiru itu apa? Ghayyir. Coba tasrifkan. Ghayyir, ghayyira, ghayyiru, ghayyiri, ghayyira, ghayyirna. Kalau dipandang dari keadaan huruf, dia termasuk mana itu? Salim atau ghairu salim? Ghairu salim dah. Ghairu salim yang mana dia? Yang takdir dah. Ghayyar. Ghayyara. Ghayyara tadi. Salim dah. Salim atau ghairu salim? Salim dah. Coba apa definisi salim? Allazi la yakunu fi muqabalati fa'ihi wa ainihi wa lamihi min hurufin illati wa hamzati wa tarifi. Coba berikan contohnya. Fa'ala. Fa'ala. Kalau ghayyara, salim atau ghairu salim? Salim dah. Ghayyara. Ghayyara. Apa itu salim? Ulangi. Allazi la yakunu fi muqabalati fa'ihi wa ainihi wa lamihi min hurufin illati wa hamzati wa tarifi. Oke, yang ghairu salim? Allazi yakunu fi muqabalati fa'ihi wa ainihi wa lamihi min hurufin illati wa hamzati wa tarifi. Coba terjemahkan. Sesuatu yang bertentangan fa fi'il ain fi'il dalam fi'il dari huruf ilat, hamzah dan tanwin. Coba berapa pembagian ghairu salim? Huruf salim ada 3. Apa itu? Mu'tal, ma'mus, tan'is. Mu'tal. Mu'tal ada berapa? Mu'tal ada 7. Sebutkan semuanya. Mu'tal fa, mu'tal ain, mu'tal lam, mu'tal fa ain, mu'tal ain lam, mu'tal fa lam, mu'tal fa ain lam. Coba berikan definisi ke-7-7-nya. Mu'tal fa, makana fa uhu min huruf, makana allazi yakunu fi muqabalati fa'ihi min hurufin illati. Ya, lanjut. Ajwab allazi yakunu fi muqabalati ainihi min hurufin illati. Nakis allazi yakunu fi muqabalati lamihi min hurufin illati. Oke, beri aplaus untuk Andrian. Mungkin dilanjutkan oleh Ustaz Agam. Oke, Andrian. Selanjutnya tadi dibaca belum ya. Tadi ini ada kalimat di baris keempat. Fa amma kana wa akhawatuha fa innaha tarfa'ul isma. Kelihatan Andrian? Oke, yang saya tanyakan, kana itu kedudukannya jadi apa? Jadi mubtada. Mubtada itu apa Andrian? Isim ma'rifah yang berada di dalam pembahasan. Coba baca lagu ciri mubtada. Ciri mubtada setelah amma, kata setelah lafaz wa kaza, kalimat isim kata setelah lafaz sawaun, kalimat isim setelah haisu, rincian, hitungan, dimulai ahaduha, domain muttasil rofa, terletak setelah bab. Oke, salah satu ciri mubtada di sini apa? Ya. Terletak setelah amma. Terletak setelah amma. Kalau mubtada terletak setelah amma, maka khobarnya Diawali fa. mana khobarnya? Fa innaha. Fa innaha. Coba baca lagu pengertian khobar apa? Isim yang dirofakkan oleh mubtada dan menjadi pelengkap makna mubtada Coba. atau makna balasi bermula. Dalilnya apa? Wal khabaru juz'un mutimul faidah. Qallahu barrun wal ayadi syahida. Oke, satu lagi pertanyaan Ustaz. Tadi ada nahwu zonat, nahwu kana zaidun qa'iman. Ya, kana zaidun qa'iman. Kana itu apa amalnya Bian? Merofakkan isim dan menasabkan khabar. Dalilnya apa? Tarfa'ul kana mubtada asman wal khabar. Dan sibuhu kakana sayyidan Umar. Mana isimnya? Zaidun zat. Mana khabarnya? Qaimun. Isim kana itu i'rabnya apa?
Rofa'atan. Kalau khobar kana? Nasab dan. Tepuk tangan untuk Andrian. Oke, Ustaz mau bertanya tentang syair lagi. Ya, Rian. Ada dalil dalam nazam kita, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakkana. Kira-kira dari dalil yang Ustaz baca tadi, apa yang bisa Adrian simpulkan? Semua huruf itu pasti mabni lah. Ya, semua huruf itu pasti mabni. Oke. Sekarang yang kedua, ada kalimat di depan hadza ya. Hadza itu kalimat apa? Yang pertama sekali, hadzal babu. Kalimat apa hadza? Isim lah. Isim ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah lah. Ma'rifah apa? Isim isyarah lah. Isim isyarah. Dia itu mufrad, tasdiyah atau jamak? Mufrad lah. Muzakkar atau muannas? Semua untuk muannas. Semua untuk yang dekat. Semua untuk yang dekat. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Andrian. Ya, sekian pertanyaan dari Ustaz. Kembali. Oke. Artinya ketiga-tiga yang telah kita tampilkan Bapak Ibu membuktikan bahwa materi yang kami ajarkan telah mereka hafalkan, mereka amalkan, dan mereka mampu mempraktekkan. Kita doakan yang tampil pada hari ini menjadi generasi penerus bangsa, anak soleh dan solehah. Semoga Allah jadikan warasatul anbiya. Sebelum turun ke bawah ayahanda dan anak-anak kami, mohon kepada organisasi Justik untuk mengambil dokumentasi ayah dan anak tersebut. Silakan berbaris di depan Pak. Justik. Oke. Sementara untuk Justik memfoto yang tampil, karena setelah ini adalah penampilan wisudawan putri yang akan membawakan senandung rintihan hati. Kami mohon kepada wisudawati untuk segera berbaris di luar. Segera nak ibu. Belajar selama 1 tahun ini, kami mohon bersama-sama kita dengan khidmat, inilah rintihan hati mereka. Terima kasih kami ucapkan kepada penampilan dan orang tua, mudah-mudahan berkah manfaat. Silahkan kembali ke depan. Al-Miftahul Ulum, Madrasah Tarbiyah Islamiyah Canduang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Di sini kita berkumpul. Kelak manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Begitulah Buya mengajari kami. Semoga kelak kita akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kami persembahkan senandung ratapan hati untukmu, untuk kedua orang tuaku tercinta. Wahai ayah cintamulah kekuatanku, janganlah hentikan anakmu, keluh kesah tanpa hatimu, kau tempatkan aku jauh darimu. Ku yakin ini karena cintamu, kau tempatkan aku jauh darimu. Beri NTI candu, ku menuntut ilmu. Tahun aku belajar di sini jauh tanpamu, lelah, susah dan payah ku lewati ini semua tanpa kehadiranmu. Pada saat aku sakit, tak ada yang lebih tahu makanan kesukaanku. Ibu, aku rindu melayang kasih sayangmu. Pada saat anak seusiaku asik bermain, aku sibuk dengan kegiatan-kegiatanku. Pagi, siang, sore, bahkan hingga larut malam. Kulakukan ini semua demi melihat senyumanmu.
Itu langkah-langkah itu dia yang kami cari bahan memahamkan suka guru. Aku korbankan semua untukmu, lelah susah payah keseharianku. Aku korbankan dengan cintamu, tangisan hati. Dalam senyumanku, ayah dan ibu, ini impianku, ingin menjadi anak saleh, menolong ayah, membantu ibu, ingin berbakti padamu selalu. Aku korbankan semua untukmu, lelah susah payah keseharianku. Aku korbankan karena cintamu, tangisan hati. Dalam senyumanku,